Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami praktikan dari Laboratorium Sistem Komputer maksud kami tahun 2022, di mana di sini kami dari kelompok 130 akan mempresentasikan mengenai hasil laporan dari modul 3, yakni mengenai FENSIM. Next. Nah, di sini di kelompok 130 beranggotakan saya sendiri, yakni Muhammad Ilham Ramadhani dengan NPM 20019 dan juga Farid Awali dengan NPM 20030. Next. Nah, yang pertama yakni pendahuluan. Untuk pendahuluan sendiri di sini berisi mengenai sistem dinamis dan juga apa itu FENSIM. Nah, sistem dinamis sendiri merupakan kerangka yang memfokuskan pada sistem berpikir dengan cara feedback loop dan mengambil beberapa langkah tambahan struktur serta mengujinya melalui model simulasi komputer. Salah satu pendekatan simulasi yang banyak dipakai adalah dengan sistem dinamis ini. Pendekatan sistem dinamis telah banyak digunakan mensimulasikan ketersediaan daging sapi nasional contohnya. Nah, untuk FENSIM sendiri merupakan software yang dikeluarkan oleh Ventana System Inc. yang dapat dipergunakan untuk pemodelan sistem dinamik. Dalam software ini dapat juga melakukan konseptualisasi, dokumentasi, simulasi, analisis, dan optimasi model sistem dinamis. FENSIM menawarkan suatu cara yang sederhana dan fleksibel dalam membangun model simulasi dari diagram simple casual atau casual loop diagram atau diagram stock dan flow atau stock and flow diagram dengan menghubungkan kata-kata dengan tanda panah. Keterkaitan antar variabel sistem dimasukkan dan dicatat sebagai hubungan casual. FENSIM atau Ventana Simulation merupakan software yang digunakan dalam proses verifikasi. Ketika model tidak menyatakan pesan error, maka model tersebut telah verified. Next. Nah, untuk studi kasus akan disampaikan oleh rekan saya. Nah, kemudian di sini terdapat dari studi kasus dari modul 3. Nah, PT Filecon merupakan sebuah perusahaan yang memproduksi olahan jagung. Dalam perencanaan kapasitas produksi yang dilakukan, terdapat banyak variabel dalam sistem yang terlibat dalam proses produksi nantinya. Dengan adanya variabel yang terlibat dalam perencanaan kapasitas produksi tersebut, diharapkan dapat mengetahui simulasi dinamik dengan menggunakan beberapa skenario agar didapatkan jumlah kapasitas produksi sehingga nantinya dapat memenuhi permintaan dari para konsumen. Dalam penyelesaian persoalan PT Filecon ini dilakukan dengan metode simulasi sistem dinamik menggunakan software FENSIM. Nah, jadi nanti kita akan buat casual loop diagramnya. Maksudnya itu seperti gambaran nantinya itu apa saja yang mempengaruhi dari tiap-tiap variabel. Nah, jadi ini merupakan menu-menu dari software FENSIM. Kemudian kita klik model. Nah, jadi untuk langkah pertama kita buat initial time-nya, yaitu 2002 dengan final time-nya itu 2027. Jadi jaraknya itu produksinya itu nanti akan dari tahun 2022 sampai tahun 2027. Kemudian untuk unit for time-nya kita pilih tahun. Untuk time step-nya itu 1. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini kita akan buat untuk bagaimana casual loop diagramnya. Pertama kita bisa klik variabel. Kemudian kita bisa klik luas lahan. Nah,
Setelah itu kita bisa klik lagi untuk strukturan tanah. Kemudian kita klik lagi untuk pemberian dan obat. Setelah itu kita buat untuk hasil panen, variabel hasil panen. Kemudian kita akan rapikan dulu. Setelah variabel ini, kita bisa hubungkan masing-masing dari tiap variabel yang mempengaruhi. Misalnya luas lahan. Kita klik di sini, luas lahan mempengaruhi hasil panen. Kesuburan tanah mempengaruhi hasil panen. Kemudian pemberian pupuk dan obat itu mempengaruhi hasil panen. Nah, jadi nanti seperti ini. Kemudian setelah itu kita buat variabel lagi untuk jumlah permintaan. Yang permintaan kita buat penurunan permintaan yaitu peningkatan permintaan. Kita hubungkan lagi dengan row. Setelah itu kita buat untuk ketersediaan produksi. Itu kita buat faktor yaitu data panen. Kemudian cuaca buruk, setelah itu hama. Kemudian kita hubungkan menggunakan row. Mohon maaf terdapat kesalahan. Kemudian kita rapikan panah-panahnya. Nah, setelah itu kita kasih faktor-faktor yang pengaruhi. Misalnya ini. Misalnya kita bisa klik ini. Nah, jadi polaritinya itu nanti ada plus sama min. Plus itu maksudnya faktor yang mempengaruhi yang paling dominan, sedangkan yang min ini yang tidak begitu dominan. Misalnya untuk luas lahan
mempengaruhi hasil panen, itu faktor yang dominan. Kita kasih polaritinya itu plus. Itu halnya ini, kita kasih plus. Untuk penurunan permintaan itu kita di min plus, kemudian untuk jadi untuk gambaran kasual diagramnya nanti seperti ini. Kemudian setelah itu kita akan buat untuk top flow diagramnya. Di sini saya sudah menyimpannya. Nah, di sini saya sudah buat untuk, kemudian kita save terlebih dahulu, misalnya DSL modul 3 untuk yang kasual diagramnya. Nah, di sini sudah muncul untuk stock flow diagramnya. Cara pembuatannya sama, cuma yang membedakan itu kita nanti ada penambahan menunya seperti level sama rate. Ini untuk level, kemudian untuk panah yang horizontal ini kita menggunakan grade, jadi seperti itu. Jadi kita langsung saja untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi. Kita bisa klik untuk equation-nya. Nah, nanti di sini variabel itu sudah terisi untuk angkanya semua, maksudnya itu rumus-rumusnya. Kalau yang belum terisi itu warnanya hitam. Nah, untuk equation-nya kita bisa pilih 0,1. Untuk per unitnya kita pilih persen, kita klik OK. Kemudian untuk persentase turunannya kita isi 0,5 dengan unitnya itu persen. Sedangkan untuk peningkatan permintaan itu masukkan rumus equation-nya dengan unit ton serta persentase peningkatan dikali 1000. Untuk penurunan permintaan juga kita bisa pilih persentase penurunannya. Setelah itu kita klik jumlah permintaan. Nah, jumlah permintaan ini dipengaruhi oleh peningkatan permintaan dan penurunan permintaan. Kemudian untuk persediaan jagung dipengaruhi oleh hasil panen, tanggal panen, dan jumlah permintaan. Kita pilih initial value-nya yaitu 2100. Itu halnya luas lahan kita isi menggunakan rumus-rumus atau equation dengan masing-masing unitnya itu ton. Nah, setelah kita sudah terisi semua untuk variabelnya, kemudian kita pilih simulate. Nah, sebelum itu kita Ctrl Alt terlebih dahulu. Kita klik simulate. Nah, nanti muncul notifikasi seperti ini. Maksudnya itu software kita itu sudah benar. Kita klik ya, kemudian kita Ctrl A lagi. Nah, untuk mengetahui grafiknya kita bisa pilih menu graph. Nah, jadi nanti grafiknya seperti ini ya. Dan masing-masing warna ini itu isinya variabel-variabel yang pada gambar tersebut.
Kemudian untuk mengetahui tabelnya kita bisa pilih menu tabel. Nah, jadi nanti isinya tabel seperti ini. Dari mulai tahun 2022 sampai tahun 2027 itu di sini terdapat jumlah permintaan itu mengalami penurunan, sedangkan ketersediaan bibit jagung juga mengalami penurunan. Setelah itu, jadi nanti itu terdapat 4 skenario. Jadi 4 skenario tersebut kita pilih skenario mana. Seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke kesimpulannya. Setelah berbagai skenario yang telah dilakukan, yaitu kita pilih skenario terbaik, yaitu pada skenario keempat. Mengapa? Karena pada skenario ini jumlah permintaan itu konstan, kemudian untuk ketersediaan jagung itu mengalami penurunan dikarenakan terdapat daerah gagal panen. Untuk grafiknya seperti ini. Nah, setelah dilakukan 4 skenario yang diolah dengan menggunakan software Pensim, kemudian dipilih skenario keempat, yaitu tentang daerah gagal panen. Skenario ini dipilih karena memiliki tingkat penurunan produksi paling rendah dari tahun ke tahun. Untuk produksi jagung pada tahun 2022 yaitu sebesar 2.100 kg, produksi jagung pada tahun 2023 sebesar 1.050 kg, produksi jagung pada tahun 2024 yaitu sebesar 1.400 kg, produksi jagung pada tahun 2025 yaitu sebesar 1.050 kg, produksi jagung pada tahun 2026 sebesar 700 kg, kemudian produksi jagung pada tahun 2027 yaitu sebesar 350 kg. Nah, untuk validasi data dinyatakan valid karena persentase error rata-rata data empiris yaitu 2,9% dan persentase error standar deviasi yaitu sebesar 2,1%. Sehingga memiliki persentase error di bawah 5%. Nah, dari skenario 4 ini kita nyatakan valid. Karena pada skenario 4 ini meskipun ketersediaan jagung mengalami penurunan tetapi masih bisa memproduksi gitu. Nah, itulah tadi penyampaian hasil laporan dari modul 3 yakni mengenai Pensim dari kelompok kami. Apabila ada yang ditanyakan langsung saja bisa menghubungi saya sendiri ataupun rekan saya Fahri Kawali. Terima kasih kami ucapkan dan juga atas perhatiannya terima kasih. Lalu bosan-bosannya juga mengingatkan tetap jaga kesehatan dan juga semangat untuk berpuasa di bulan Ramadan. Ya, itu saja yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.